Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan untuk materi kita kali ini berhubungan dengan replacement analysis. Baik, untuk sesi kedua dari replacement analysis atau analisis untuk pergantian, kita akan membahas tentang reason for asset replacement. Mengapa atau alasan mengapa suatu aset itu sebaiknya diganti? Oke, yang pertama karena adanya perubahan volume permintaan. Perubahan volume permintaan bisa dikabarkan oleh peningkatan volume permintaan yang menyebabkan peningkatan kebutuhan kapasitas produksi. Misalnya selama ini kita perusahaan memproduksi sekitar 50 aja cukup untuk 50 per hari atau mungkin 1000 per bulan cukup. Tapi ternyata ada banyak permintaan dan banyak permintaan ini berlaku secara terus atau kontinu. Sehingga tidak mungkin lagi dilakukan aktivitas lain seperti apa misalnya lembur. Nah, peningkatan kapasitas produksi dilakukan dengan cara pertama bisa menambahkan peralatan baru sambil tetap menggunakan peralatan lama atau dengan kata lain peralatan lama kita tetap pakai kita tambah dengan peralatan baru sehingga misalnya permintaannya 1000 yang lama 500 maka yang baru bisa menghasilkan 500 juga. Atau menggantikan peralatan lama dengan peralatan baru yang sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Berarti peralatan lama kita ganti dengan peralatan baru. Ya, jadi peralatan lama anak kebutuhan 1000 kita ganti dengan peralatan baru yang sebenarnya 1000. Oke. Kedua, perubahan volume permintaan juga bisa digambarkan dengan akibat penurunan volume permintaan yang menyebabkan penurunan kapasitas produksi. Nah, penurunan kapasitas produksi dilakukan dengan cara apa? Menjual sebagian peralatan produksi. Misalnya kita punya 5 alat. 5 alat masing-masing memproduksi 50, berarti 250. Sedangkan permintaannya sekarang sudah turun menjadi 200 saja. Maka salah satu alat produksi itu kita jual. Atau mengganti peralatan ada dengan peralatan baru yang memiliki kapasitas lebih kecil. Misalnya, mesin saat ini menghasilkan 500. Ternyata permintaannya turun menjadi 300. Maka kita ganti dengan peralatan baru dengan kapasitas yang lebih kecil. Kenapa kita ganti? Karena salah satu berhubungan dengan eh, daya atau cost atau biaya yang dibutuhkan. Biasanya dengan menghasilkan kapasitas yang lebih kecil itu dayanya atau biaya yang dihasilkan itu lebih kecil. Kedua, peningkatan biaya operasional dan pemeliharaan. Ya, sebelumnya kita informasikan bahwa semakin lama peralatan atau peralatan yang semakin tua, maka biaya operasional dan pemeliharaan meningkat. Seperti misalnya apa, servisnya akan meningkat, kebersihannya akan meningkat, pemeliharaan juga akan meningkat. Beda dengan kalau kita punya peralatan yang baru. Maka seiring waktu, maka biaya investasi peralatan cenderung akan menurun. Ya. Jadi di salah satu sisi operasional dan pemeliharaan meningkat, biaya investasi peralatan cenderung menurun. Akibat apa? Akibat depresiasi yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Nah, saat biaya operasional dan pemeliharaan itu melebihi penurunan biaya investasi, maka bisa dikatakan aset sudah menjadi tidak ekonomis. Ya. Kemudian akan terjadi trade-off atau pertukaran antara biaya operasional dan pemeliharaan yang menentukan total biaya optimum pada titik waktu tertentu. Maka tugas kita adalah menentukan total biaya optimal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, sehingga analisis dapat membantu menentukan waktu terbaik untuk mengganti peralatan. Kalau mengganti peralatan terlalu cepat, biaya. Kalau mengganti peralatan lama, juga biaya. Nah, ini adalah contoh komponen biaya dalam analisis penggantian. Kalau kita lihat, ada di mana ada optimum economic life, di mana saat itu berarti saat yang tepat untuk mengganti. Kalau lebih dari itu, maka biayanya akan meningkat. Kalau kurang dari itu, juga biayanya juga lagi tinggi-tingginya. Kalau kita lihat dalam kurva tadi, ada sumber X yang horizontal menunjukkan umur peralatan, sumber Y vertikal menunjukkan besarnya biaya.
Di satu titik tertentu, ya, maka ketika kurva biaya investasi menyatakan bahwa semakin lama aset digunakan, biaya investasi per tahun menurun karena biaya tersebar dalam lebih banyak tahun. Nah, kurva biaya operasional dan maintenance cost juga akan meningkat seiring bertambah umur karena peralatan makin tua dan lebih sering rusak. Oke. Kemudian, kurva biaya total atau total cost yang merupakan penjumlahan dari biaya investasi dan biaya operasional atau pemeliharaan. Ya. Maka, kapan titik optimumnya? Titik adalah titik paling rendah di kurva total cost. Ini menunjukkan umur terbaik untuk mengganti peralatan agar biaya total selama masa penggunaan itu akan menjadi lebih minimum. Atau yang paling biaya yang paling rendah ya yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga bisa eh, meningkatkan keuntungan dari perusahaan atau mengurangi biaya di perusahaan. Oke, contoh misalnya, sebuah perusahaan memiliki mesin yang tidak berfungsi dengan baik dan tidak memiliki nilai jual. Kemudian ada suatu bengkel menawarkan perbaikan dengan biaya sebesar 60 juta dan menjadikan bahwa mesin tersebut masih dapat beroperasi selama 5 tahun dapat tanpa nilai sisa. Maksudnya Pak, ada bengkel nawarkan, saya perbaiki nih Pak, tapi ini hanya bertahan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Dan biaya operasional dan pemeliharaan setelah perbaikan diberikan menjadi 6 juta pada tahun pertama dan meningkat 1 juta per tahun di tahun-tahun berikutnya. Nah, perusahaan juga mempertimbangkan alternatif lain yaitu membeli mesin baru seharga 150 juta dan umur ekonomis 18 tahun tanpa nilai sisa. Biaya operasionalnya adalah 2 juta dan meningkat 0,2 juta per tahun. Jika kita ada MAR yang sebesar 12% per tahun, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memperbaiki mesin atau kita akan menjual atau mengganti dengan mesin yang baru? Maka kalau kita lihat di UIC mesin lama dan UIC mesin baru, ingat semua dalam bentuk kondisi per tahun, biaya per tahun. Nah, kita lihat hasilnya adalah mesin lama 24,419 miliar, mesin baru 23,814 miliar. Berarti dari sini sebaiknya perusahaan membeli mesin baru yang akan menghasilkan penghematan sebesar 605.000 per tahun dibandingkan dengan mesin lama. Nah, jika kita bisa negosiasi dengan misalnya bengkel yang kita negosiasi kepada mereka, bisa nggak diturunkan? Maka kita harus tahu berapa sih jumlah yang optimal kalau misalnya mesin itu diperbaiki dengan harga berapa. Nah, kalau kita lihat, maka ketemulah ya X-nya 57,82 miliar. Jadi, jika mesin lama itu ya bengkel yang mau perbaiki dengan harga maksimal 57,82 juta atau lebih rendah di bawah itu, maka saat itu keputusannya adalah memperbaiki mesin yang lama. Ingat, ini adalah hitung-hitungan. Apakah kondisinya berikutnya akan terjadi perubahan? Itu jelas. Tidak bisa kita prediksi. Namun, sebagai seorang teknik industri, maka yang kita lakukan adalah sesuai dengan perhitungan, bukan berdasarkan opini ya atau pendapat belaka. Oke, reason for asset replacement berikutnya adalah jika terjadi penurunan produksi akibat kerusakan atau kausan. Ya, penurunan fungsi peralatan menyebabkan turunnya produktivitas. Penurunan produktivitas itu bisa meliputi pertama, penurunan kualitas dan kuantitas output sehingga pendapatan menurun. Mesin lama mungkin ada kualitasnya akan menurun atau akan ada produk yang cacat. Biasa selama ini mungkin dari 100 yang cacat mungkin sekitar 10. Jika dengan adanya kerusakan atau kausan, maka bisa aja yang cacat bisa menjadi 20 atau lebih. Oke. Peningkatan pemborosan bahan baku dan bahan bakar, ya. Maka biaya operasional naik. Biasanya kalau mesin-mesin lama itu yang sudah lama bahan bakarnya akan semakin meningkat kebutuhannya. Kenapa? Salah satunya mungkin karena pembakarannya tidak maksimal. Ya. Kemudian bahan bakunya juga butuh yang banyak. Oke. Maka apa? Biaya operasional naik. Kemudian frekuensi kerusakan meningkat. Biaya suku cadang dan pemeliharaan juga bertambah. Biasa mungkin kalau mesin baru mungkin sekitar 1 tahun sekali untuk servis. Kalau mungkin udah mesin lama itu bisa aja setahun bisa 2 kali atau 3 kali. Sehingga apa biaya pemeliharaan itu bertambah. Apalagi cukup cadang juga bertambah. Ya, cukup cadang biasanya awet selama 1 tahun kita harus ganti.
Oke, sehingga apa? Berarti bertambah lagi biaya operasional. Oke. Kemudian keempat adalah alternatif sewa. Alasan kalau kita kena ganti dengan pertama alternatif sewa. Keuntungan sewa adalah pertama tidak memerlukan biaya investasi yang besar. Kedua, proses pengadaan yang lebih cepat, menghindari risiko keusangan, periode penggunaan lebih fleksibel, dan dalam kondisi tertentu tidak memerlukan operator dan persediaan cukup cadang. Oke, ini keuntungan sewa. Misalnya gini, kita butuh mesin, ya, kita butuh mesin, kita sewa, misalnya mesin fotokopi, kita sewa mesin fotokopi. Oke, sehingga apa? Pengadaan lebih cepat. Kita sudah ada, kita tinggal sewa, kita masuk ke dalam perusahaan. Kemudian lebih fleksibel. Ada juga misalnya kita pakai mesin, mereka sudah menyediakan operator. Dan kita tidak perlu memikirkan berkaitan dengan pemeliharaan. Nah, bagaimana dengan keuntungan memiliki sendiri? Keuntungan jelas mengurangi tergantungan pada pihak lain. Jangan-jangan ketika sewa kita sudah selesai, kita masih butuh mesin itu kita tidak bisa sewa lagi karena sudah disewa oleh pemilik yang lain. Kemudian menjamin kelancaran operasional secara mandiri. Dengan ada mesin yang kita miliki sendiri, kita sudah bisa mandiri menentukan kapan maintenance, kapan peningkatan, kapan kita akan mulai untuk membersihkan dan lain-lain. Contoh, ya, harga mesin baru 300 juta dengan nilai sisa 50 juta pada akhir tahun ke-8. Ya operasional sekitar 20 juta per tahun selama 3 tahun pertama. Kemudian meningkat menjadi 24 juta per tahun pada tahun-tahun berikutnya. Pemasok mesin bersedia membeli mesin lama dengan harga 12 juta. Dan jika alternatif sewa dibeli, mesin lama dapat jual dengan harga 7 juta. Biaya sewa tahunan sebesar 58 juta dan dibayarkan di awal tahun setiap tahun. Biaya operasional sebesar 8 juta per tahun dicatat di akhir tahun. Jika MAR-nya adalah sebesar 12 per tahun, alternatif mana yang sebaiknya dipilih? Maka kalau kita lihat apakah beli atau sewa, kita lihat ya hasilnya ya dengan cara ini hasilnya adalah 70 untuk beli itu 73,73.460 juta. Kalau untuk sewa itu sebesar 71,5 juta. Maka jelas perusahaan sebaiknya mengganti mesin dengan menyewa. Ya, karena bisa memberi penghematan sebesar 1.910.120 per tahun jika dibandingkan dengan membeli mesin baru. Nah, ini EWC dalam bentuk biaya. Saya lagi ingatkan, maka kita akan beli biaya yang paling terendah. Kemudian alasan kelima adalah karena keusangan. Ya, peralatan menjadi usang jika Pak, operator dan suku cadang untuk peralatan yang ada sulit diperoleh. Mesinnya sudah masih bagus, masih bisa digunakan. Tetapi kita kesulitan untuk mengganti suku cadang. Kenapa? Mungkin suku cadangnya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada diproduksi lagi. Kemudian yang kedua, misalnya munculnya alat baru masalah produk yang lebih diminati pasar. Nah, ada alat baru yang diminati oleh pasar, apalagi diminati oleh konsumen. Sehingga mau tidak mau kita harus mengganti mesin dengan yang baru. Kemudian ada alat baru dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih rendah. Ya, balik lagi, alat barunya ada, biaya operasionalnya ada, lebih rendah. Kemudian ada juga alat yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Jika ini terjadi, maka mesin yang kita miliki atau peralatan yang kita miliki, maka bisa dapatkan dinyatakan definisinya adalah mesin ini menjadi usang. Oke, contoh. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin baru dengan teknologi modern guna menggantikan mesin yang dimiliki saat ini. Biaya awal mesin 98 juta, umur ekonomis 15 tahun dengan nilai sisa 60 juta. Mesin baru memiliki kecepatan produksi yang lebih tinggi dibandingkan mesin lama. Mesin lama 3 menit per unit, mesin baru itu 2,4 menit per unit. Jadi mesin baru menghasilkan lebih cepat daripada mesin lama. Mesin lama dibeli 12 tahun yang lalu dengan harga 45 juta dan sekarang nilai jualnya adalah 14 juta. Mesin lama bisa dapat berfungsi dengan baik selama 2 tahun ke depan nilai sisa sebesar 2 juta. Volume penjualan tahunan 44.000 per unit. Biaya tenaga kerja 17.500 per jam. Biaya lainnya sama, anggap identik. Dan dengan MAR adalah 12% per tahun.
Apakah layak untuk mengganti mesin atau kita mempertahankan mesin yang lama? Maka kalau kita lihat mesin lama dan mesin baru, kita lihat mesin baru nilainya adalah 44 miliar, 44 juta, mohon maaf, 44 juta. Mesin lama 45,84 juta. Maka sebaiknya diganti dengan mesin yang baru karena dapat memberi penghematan sekitar 1.082.800 per tahun. Ini ingat, ini suatu contoh. Bisa aja yang terjadi adalah mesin lama masih lebih ekonomis dibandingkan dengan mesin baru. Ingat, kalau kita lihat tadi, tujuan berdasarkan apakah kita mengganti yang baru atau lama, dengan keusangan ini adalah berkaitan dengan permintaan pasar. Kalau konsumen kita masih suka dengan produk kita yang lama, mereka juga lebih identik dengan yang lama, kemudian yang lama ini istilahnya kita punya konsumen yang setia, maka sebaiknya kita tetap mempertahankan mesin yang lama. Baik, demikian eh, kuliah kita, video ajar yang berkaitan dengan reason for replacement, asset replacement, atau alasan kenapa sih perusahaan sebaiknya mengganti aset dengan baru atau mempertahankan aset lama atau dengan cara melakukan sewa. Demikian dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.